Jika kalian adalah manusia yang tumbuh di era PlayStation dan suka dengan game yang bertema balapan yang memacu adrenalin, tentu kalian ingat dengan nama ini. Oh salah, maksudnya ini. Mari kita mundur beberapa dekade ke belakang. Pada 1 November 2001, Criterion Games dan Acclaim Entertainment merilis game bernama Burnout untuk PlayStation 2, Xbox, dan GameCube. Criterion saat itu dikenal sebagai perusahaan di balik Renderware, sebuah engine grafis yang digunakan dalam banyak game PS2. Mereka ingin menunjukkan kekuatan engine ini melalui game balap yang tidak hanya cepat, tapi juga brutal. Berbeda dengan game balap simulasi seperti Gran Turismo, Burnout menawarkan pengalaman yang jauh lebih arcade dan agresif. Fokus utamanya adalah balapan cepat di jalan raya penuh lalu lintas, mendorong pemain untuk mengambil risiko tinggi dengan sistem boost yang memaksa kita ngebut sedekat mungkin dengan kendaraan lain. Boost ini bisa didapat dengan melakukan aksi berbahaya seperti near miss, drift, dan berkendara melawan arus lalu lintas. Tapi hati-hati, satu kesalahan bisa berakhir dengan crash spektakuler yang menjadi ciri khas seri ini. Meski awalnya tidak sepopuler game balap besar lainnya, Burnout mendapat sambutan cukup positif karena kecepatan dan efek tabrakannya. Game ini dipuji karena visualnya yang tajam dan gameplay yang mendebarkan, walau dikritik karena durasi permainan yang singkat dan kurangnya variasi kendaraan. Namun, Burnout 1 adalah fondasi penting. Ia membuka jalan bagi sequel-sequelnya seperti Burnout 2, Point of Impact yang menyempurnakan sistem crash, dan Burnout 3, Takedown yang menjadi salah satu game balap terbaik sepanjang masa. Setelah kesuksesan Burnout 1, Criterion tidak buang waktu. Mereka kembali dengan sequel yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih menghancurkan. Dirilis tahun 2002, Burnout 2 Point of Impact memperkenalkan fitur yang jadi favorit fans, Crash Mode. Mode ini memungkinkan pemain memicu kecelakaan sebesar mungkin demi poin, sebuah konsep revolusioner yang sangat seru. Game ini juga memperkenalkan sistem fisika tabrakan yang lebih kompleks, kendaraan polisi, dan trek yang lebih bervariasi. Ini adalah titik balik di mana Burnout mulai menemukan identitasnya. Tahun 2004, Criterion merilis mahakarya mereka, Burnout 3, Takedown. Kali ini diterbitkan oleh EA Games, dan perubahannya luar biasa. Konsep Takedown menjadi pusat gameplay. Hancurkan lawanmu untuk mendapatkan boost tambahan. Crash mode diperluas, soundtrack ikonik dari band-band alternatif dipasang, dan grafisnya meningkat pesat. Banyak yang menyebut ini sebagai puncak kejayaan Burnout. Setahun setelah Takedown, Criterion merilis Burnout Revenge. Game ini memperluas konsep Takedown, menambahkan fitur traffic check, yaitu menabrak kendaraan sipil dari belakang untuk menciptakan kekacauan lebih besar. Game ini lebih agresif, lebih cepat, dan bahkan memungkinkan pemain membalas dendam kepada lawan yang men-takedown kamu sebelumnya. Versi Xbox 360 juga tampil dengan peningkatan grafis signifikan. Berbeda dari sebelumnya, Burnout Dominator dikembangkan oleh EA UK, bukan Criterion. Dirilis untuk PS2 dan PSP, game ini tidak memiliki mode crash dan tidak mendukung takedown seperti sebelumnya. Meski begitu, Dominator tetap menyenangkan dengan fokus pada Burnout Gains, combo drift dan kecepatan tanpa henti untuk menjaga bar boost tetap terisi. Tahun 2008, Burnout Paradise. Inilah seri paling ambisius. Untuk pertama kalinya, pemain bisa menjelajahi kota terbuka bernama Paradise City, dengan bebas memilih balapan atau aktivitas. Paradise memperkenalkan sistem tanpa loading screen, radio DJ, dan multiplayer online seamless. Game ini terus diperbarui lewat DLC seperti Big Surf Island dan kendaraan spesial termasuk motor. Tahun 2011, Burnout Crash, rilis untuk Xbox Live Arcade dan PSN. Game ini berbeda drastis, top-down view dan hanya fokus pada mode crash. Walaupun unik, banyak fans merasa game ini terlalu casual dan kehilangan identitas asli Burnout yang brutal dan penuh kecepatan. Walaupun Criterion sudah pindah fokus ke seri Need for Speed,
EA akhirnya merilis Burnout Paradise Remaster untuk PS4, Xbox One, dan PC di 2018 dan Nintendo Switch di 2020. Versi ini menyertakan semua DLC, grafis 60 fps, dan jadi cara terbaik untuk nostalgia ke Paradise City. Burnout adalah seri balap yang merayakan kekacauan, keberanian, dan kecepatan. Dari Takedown sampai Paradise, warisan game ini tetap membakar semangat para gamer. Jadi itu dia pembahasan singkat tentang sejarah game Burnout yang saya rangkum dari cerita om saya. Terima kasih yang sudah menonton dan ingat, lelaki sejati adalah dia yang mampu melampiaskan emosinya di dalam game. Bye.